Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur saat hari ini kita ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema identitas diri. Kita buka di dalam 1 Tawari pasal yang ke-8 di ayat yang ke-40. 1 Tawari pasal 8 ayat yang ke-40 saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak-anak dan cucu mereka banyak, 150 orang, mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sana di bagian kalimat terakhir dijelaskan bahwa mereka semua termasuk Bani Benyamin. Mereka semua termasuk adalah orang-orang dari suku Benyamin. Identitas diri adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas diri adalah kesadaran akan diri sendiri, kesadaran akan hidupnya sendiri. Di sini di perikop ini dijelaskan tentang, kalau Bapak Ibu baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-40, ini tentang Bani Benyamin, tentang suku Benyamin, tentang keturunan Benyamin. Benyamin adalah anak bungsu dari Yakub. Benyamin adalah suku yang paling terkecil. Karena apa? Karena dia adalah anak terakhir dari Yakub. Tetapi walaupun dia adalah suku terkecil, walaupun dia adalah anak yang terkecil, tetapi ada berkat yang diberikan Tuhan kepada dia. Di dalam Kejadian pasal 49 ayat 27, Kejadian pasal 49 ayat yang ke-27, Yakub memberkati Benyamin dan dengan berkata bahwa Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Dan Musa juga menguraikan tentang suku Benyamin. Ulangan 33 ayat yang ke-12. Ulangan 33 ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Benyamin disebut sebagai kekasih Tuhan. Ini adalah identitas dari Benyamin. Inilah identitas dari suku Benyamin yang adalah kekasih Tuhan, dan itu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Seperti arti namanya, Benyamin memiliki arti nama yaitu tangan kanan. Benyamin sebagai kekasih Tuhan, ini adalah identitas mereka sebagai tangan kanan. Sehingga dijelaskan di sana bahwa sekalipun mereka suku terkecil, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat pengaruh di bidang militer, di bidang keamanan. Karena dijelaskan di sana bahwa mereka adalah para pahlawan yang gagah perkasa, kelompok pemanah yang ahli, dan juga raja pertama dari Israel adalah dari suku Benyamin, yaitu Saul. Dan sampai ke perjanjian baru, tokoh terbesar di dalam perjanjian baru yaitu Paulus. Paulus juga adalah dari suku Benyamin. Di dalam Roma pasal 11 ayat yang pertama di sana dikatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berkat yang diberikan Allah kepada Benyamin, dia sebagai suku terkecil dan dia sebagai kekasih Allah, ini adalah identitas mereka, dan berkat itu diberikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang berpengaruh di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Bahkan sana katakan mereka adalah orang-orang yang ahli dalam berperang. Kalau Bapak Ibu baca dari keseluruhan dari pasal ini, maka Bapak Ibu akan temukan bahwa mereka adalah orang-orang pahlawan-pahlawan yang setia, yang menyertai Raja Saul dan juga Raja Daud. Ini adalah identitas mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita punya identitas. Kalau Benyamin punya identitas sebagai kekasih Allah, dan sebagai kekasih Allah,
Tuhan memperlengkapi mereka. Tuhan mengaruniakan mereka kekuatan, kemampuan di dalam bidang keamanan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang menjadi identitas kita? Di dalam Yohanes, di sana dikatakan bahwa Allah menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 di ayat yang pertama di sana dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ingat kita adalah anak-anak Allah. Allah menyebut kita sebagai anak. Kita yang sering sekali mengecilkan nilai dari diri kita sendiri. Kita yang sering kali memandang diri kita rendah. Kita yang sering kali memandang diri kita tidak berharga. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah, Allah mengenal diri kita jauh dibandingkan kita mengenal diri kita sendiri. Sebagai anak-anak Allah, Allah jauh mengenal hidup kita. Allah jauh mengenal kita dibanding dengan kita mengenal diri kita sendiri. Allah melihat kita sebagai pribadi yang mampu dalam segala hal. Tuhan Allah kita mengenal kita jauh daripada itu. Jauh daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kita mungkin memandang diri kita tidak berharga. Kita mungkin memandang diri kita sebagai orang yang biasa, atau memandang nilai diri kita adalah nilai yang sangat murah, nilai yang biasa-biasa saja. Tetapi kata firman Tuhan, Tuhan memandang kita jauh lebih berharga. Tuhan jauh lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Sehingga apa? Tuhan memandang kita memiliki potensi yang besar, kita punya kemampuan yang besar dalam segala hal, dalam segala bidang, kita punya kemampuan itu. Yang kedua, Allah memandang kita berharga di matanya. Allah memandang kita berharga di matanya. Allah melihat kita sebagai pribadi yang tak terbatas harga nilainya. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20 di sana dikatakan, 1 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan di sana dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita dipandang berharga di mata Tuhan, dan harga bayaran itu adalah dengan tebusan, yaitu dengan kematiannya. Sebagai anak Allah, Tuhan memandang kita berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, sebagai anak Allah, Allah mengasihi hidup kita dengan kasih dan cintanya. Sebagai anak Allah, Allah mengasihi hidup kita dengan kasih dan cintanya. Karena Allah melihat kita sebagai pribadi yang selayaknya dan patut selalu untuk dikasihi. Allah mengasihi setiap kehidupan kita. Ia menciptakan hidup kita seturut gambar dan rupa Allah. Dia menciptakan kita begitu sangat baik. Bahkan kita adalah puncak dari kejeniusan kreativitas dari Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya identitas yang sangat berharga di mata Tuhan. Pandang diri kita berharga, pandang nilai kita berharga. Ketika kita mengingat bahwa kita adalah anak Allah yang punya nilai yang sangat besar, sehingga apapun yang kita alami, sekalipun kita mengalami gagal, sekalipun kita mengalami jatuh, sekalipun kita menghadapi banyak persoalan dalam hidup kita, di dalam bisnis kita mungkin gagal, di dalam sekolah, di dalam kuliah, dalam segala hal, kita mungkin mengalami kegagalan.
Tetapi ingat, kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Sebagai anak Allah, Dia mengasihi kita, Dia menerima kita, Dia memandang kita berharga. Sebagai anak Allah, Dia tahu hidup kita jauh melebihi kita menilai diri kita sendiri. Di dalam Roma pasal yang ke-17, saya katakan Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 di ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang keempat, sebagai anak-anak Allah, kita memiliki ahli waris, yaitu kerajaan Allah. Karena apa? Kita adalah anak. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Akibat kita salah memandang diri kita sendiri, yaitu pandangan yang suram mengenai identitas diri akan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Pandangan yang suram, pandangan yang salah terhadap identitas kita akan sulit membuat kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, wawasan identitas yang buruk terhadap diri sendiri maka akan sering membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, pandangan yang negatif terhadap diri sendiri akan cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Ketika kita memandang diri kita selalu bersalah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Kita akan cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Kita akan cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ingat bahwa kita punya identitas sebagai anak Allah. Benyamin punya identitas sebagai kekasih Allah. Dan sebagai kekasih Allah, Tuhan memperlengkapi mereka, Tuhan menyertai hidup mereka. Dan sebagai identitas itu tidak akan pernah berubah. Hidup kita sebagai anak-anak Allah pun tidak akan pernah berubah. Identitas kita sebagai anak Allah. Karena itu, pandang diri kita sebagai orang yang berharga. Hargai diri kita, hargai hidup kita sebagai anak Allah. Puji Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kasih-Mu, buat setiap anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat identitas yang Tuhan berikan dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah dan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kami, yang mengasihi kami, yang menerima kami, yang memandang kami berharga. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hidup kami, biarlah kami boleh menghargai diri kami sendiri, biarlah kami boleh menerima keberadaan kami, menerima hidup kami seperti Engkau memandang kami berharga. Begitulah juga Tuhan, kami memandang diri kami berharga karena kami adalah kepunyaan Tuhan, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Berkati kami, bateraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah keluarga GPDS Sada Magelang dari apa yang tidak keluarga GPDS Sada Magelang sadari. Lindungilah keluarga GPDS Sada Magelang terhadap kesombongan. Janganlah itu menguasai keluarga GPDI Sada Magelang sehingga keluarga GPDS Sada Magelang menjadi tidak bercela dan bersih dari pelanggaran. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulialah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.